Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo teman-teman traders. Bergabung kembali dengan saya di channel Trader B. Hari ini hari Minggu ya teman-teman. Tanggal 9 Agustus ya 2020. Seperti biasa, saya akan melakukan trading lagi. Hari ini sambil trading kita akan bicara tentang manajemen risiko ya. Soalnya kemarin ada beberapa teman menanyakan ke saya tentang risiko dan juga manajemen risiko. Sampai kita analisa market dulu ya teman-teman. Ini dari sebelum jam 4.30 ya, harga sudah mulai turun dan kita bisa lihat dari jam 4.30 sampai jam 5.30 trennya itu tren turun ya. Lebih banyak merah daripada hijaunya. Ini kelihatannya sekarang sudah muncul candle hijau 2 ya. Nah, candle hijau ini berusaha untuk melewati MA 13 yang warna merah. Kalau dia berhasil melewati, insya Allah harganya akan naik. Tapi kalau tidak, mungkin harganya akan melanjutkan turun. Oke, di chart 1 menit kita lihat sama ya. Dari jam 3 harga masih naik sebentar, terus sideways, terus dari 3.30 dia naik terus ya sampai jam 4. Setelah itu harga mulai berangsur-angsur turun. Nah, ini harga sudah mulai berusaha naik kembali. Kita lihat banyak candle hijau. MA6 yang warna kuning sudah memotong ke atas daripada MA13 warna merah. Nah, sekarang lilinnya berusaha menembus MA68 yang warna orange. Kita lihat kalau dia melewati garis itu, insya Allah harganya akan naik dan berubah trennya menjadi tren naik. Tapi kalau tidak, mungkin itu hanya koreksi ya teman-teman. Kemudian harganya akan turun kembali. Oke, ini di chart 15 detik ya. Kita lihat di sini harga ya sempat turun dari jam 4 ya, 4-an. Tapi turunnya tidak langsung, dia ada naik kembali, turun, naik kembali. Nah, ini kelihatannya ada tahanan support ya, kemudian berhasil dilewati pada jam 4.50 tadi ya. Setelah itu harga turun lagi, dan kemudian harga sempat naik melewati garis MA68. Kemudian turun lagi di jam 5.17. Wah, ini harganya sudah lumayan nih naiknya. Apakah ini akan menjadi tren naik? Kita lihat dulu. Ya, ini berusaha melewati juga, kita lihat. Di sini sudah ada satu tahanan ya teman-teman. Kita lihat harga berusaha naik ke satu titik, satu harga. Candlenya itu kemudian turun. Nah, ini tidak tahu apakah dia berhasil melewati atau tidak. Oke, berbicara tentang manajemen risiko. Risiko di binomo itu apa ya, di trading binomo? Kehilangan uang ya, atau disebut loss atau kerugian. Nah, kerugiannya sebesar apa? Sebesar nilai investasi ya
yang kita pakai untuk melakukan transaksi. Contoh di sini saya menggunakan 100.000. Berarti kalau terjadi kerugiannya adalah sebesar 100.000 itu. Terus ada juga teman yang bertanya, bagaimana memanajemen resikonya? Kalau menurut saya pribadi ya, ini sebenarnya tidak ada batas resiko sebesar apa yang bisa kita ambil untuk melakukan trading di binomo ya. Itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau saya pribadi, maksimal resiko untuk transaksi awal yang biasa saya jadi acuan adalah 1% dari total modal ya. Jadi misalnya modalnya 50 juta, berarti maksimal resiko untuk transaksi pertama ya, ini transaksi pertama yaitu sebesar 500.000 itu maksimalnya. Jadi selama di bawah itu menurut saya itu masih aman ya. Nah dari awal kemarin saya melakukan transaksi sebesar 100.000, itu berarti cuman 0,2% ya dari total modal 50 juta. Nah hari ini saya mau coba menaikkan modalnya sedikit ya, tapi masih di bawah 1%. Oke, coba saya naikkan jadi 288.000. Oke, dicek dulu betul-betul 288.000 itu berarti 0,5% lebih ya, 0,5% lebih dari total modal. Jadi kalau terjadi keuntungan, maka nilai investasi 288.000 ini akan dikalikan dengan, nah kita lihat di sini keuntungannya 85% ya, crypto IDX. Berarti sekitar 250.000 ya kayaknya, atau nggak sampai. Nah kalau terjadi kerugian berarti ruginya 288.000. Terus kalau misalnya ini loss, apa yang harus kita lakukan di transaksi berikut? Kalau biasanya trader-trader di binomo itu mereka akan melakukan namanya kompensasi. Kompensasi itu berarti kita akan trading lagi tapi dengan nilai investasi yang lebih besar daripada investasi awal yang kita pakai. Misalnya contoh misalnya kita transaksi awalnya 300.000, kompensasinya berarti bisa aja 2 kali lipat, yaitu 600.000 ya di transaksi berikutnya, atau bisa aja 2,5 kali lipat, yaitu sebesar 750.000 untuk transaksi berikutnya. Harapannya kenapa? Harapannya itu kalau terjadi profit atau untung untuk transaksi kedua, maka bisa menutupi keuntungan pertama dan juga bisa mendapatkan keuntungan selain menutupi kerugian pertama itu. Kompensasinya bisa berapa kali itu juga tergantung pribadi masing-masing. Ada yang sampai 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 5 kali. Tapi kalau saya berusaha untuk menahan tidak sampai 2% ya, tidak lebih dari 2% dari total modal ya. Jadi kalau seandainya terjadi loss lagi, kita masih bisa melakukan transaksi ya. Jadi saya jaga total resiko untuk untuk kompensasi dan transaksi pertamanya itu paling banyak ya 2%. Kalau bisa seperti itu. Nah itu untuk saya pribadi ya, tidak berlaku untuk semua orang, jadi tergantung dari pribadi masing-masing maunya seperti apa. Dan intinya jangan sampai kehilangan modal, soalnya kalau udah kehilangan modal susah sekali ya untuk kembali naik, soalnya dari psikologis kita sendiri pun udah tertekan dan biasanya akan sulit untuk mengembangkan atau meningkatkan jumlah akun itu lagi. Oke, kita lihat ini sudah sideways, tidak jadi turun kelihatannya teman-teman. Wah ini pasnya sideways nih ya.
Biasanya kalau lilin ya, lilin itu untuk yang satu batang ini itu sebutannya lilin dan bahasa Inggrisnya candle. Kalau berada di dekat garis MA itu suka terjadi sideways dulu. Nah, pasar-pasar seperti itu biasanya agak riskan ya, agak risiko khususnya untuk trader-trader baru seperti saya lah contohnya. Ini kelihatannya harga mau naik lagi. Saya ambil satu posisi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tentu saja meskipun sepandai-pandainya manusia berencana dan berusaha ya, meskipun sudah analisa market dengan baik, terus kemudian juga melakukan namanya manajemen risiko dan segala macam, ujung-ujungnya tetap harus disertai doa ya, karena yang memiliki rezeki di dunia ini hanya Allah. Kalau Allah berkehendaknya kita rugi atau loss ya tetap loss, meskipun kita sudah pengalaman berapa tahun pun ya dalam trading di binomo ini. Tapi kalau Allah mengizinkan kita untuk profit atau untung, ya insya Allah kita akan untung. Jadi seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya, profit atau keuntungan itu sebagai perpaduan dari analisa, terus pengendalian psikologi. Alhamdulillah ya teman-teman, kita profit. Dan juga doa ya, yang paling penting itu sebenarnya doa, karena manusia ini adalah makhluk lemah ya, ciptaan Allah yang tiada daya dan upaya melainkan hanya dari Allah. Ini pasar kelihatannya sudah berbalik arah ya teman-teman. Kita lihat MA kuning, MA6 warna kuning sudah berusaha untuk memotong ke atas dari MA 13 yang warna merah. Lilinnya pun sudah di atas, para share paraboliknya sudah di bawah semua, jadi harga sudah di atas MA. Nah itu tanda harga mau naik. Kencang tidaknya saya tidak tahu, soalnya di sini kita lihat sudah ada resisten lagi, sederetan nih penuh sekali. Bisa aja dia turun kembali. Tapi dari tadi harga naik terus. Nah kita sebaiknya menunggu saja ya. Takut juga kalau tiba-tiba harganya turun. Ingat ya teman-teman, kalau harga bergerak ke satu arah terus menerus, misalnya kalau naik, tren naik terus ya, atau tren turun terus, kita juga harus waspada ya. Boleh mengikuti, ikut trading satu kali atau dua kali. Kalau sudah profit, jangan dulu, kita lihat dulu keadaannya. Seperti tadi sebenarnya kalau kita ambil ini bisa profit ya, sebenarnya ada beberapa kali posisi naik. Tapi waktu itu saya lagi bahas-bahas tentang manajemen risiko, jadi saya tidak sempat ambil. Nah ini yang di kali ini saya mengambil satu posisi dan alhamdulillah profit. Nah saat ini kita tunggu dulu, karena naiknya juga sudah lumayan ya. Dari saat pertama tadi itu cross atau perpotongan garis kuning dengan MA68 yang warna oranye itu terjadi di jam 5.29 menit. Nah sekarang ini sudah jam 5 lewat hampir 45, 5 lewat 46 menit ya. Jadi sebenarnya sudah lumayan jauh. Dan harganya bisa saja sideways atau bisa saja turun. Kita lihat di sini juga sudah ada tahanan di jam 4.35, 30, 35. Nah, dan seterusnya itu sideways. Berarti sempat ada tahanan di sini ya, yang mencegah harganya untuk naik lebih tinggi. Sama juga di chat 1 menit kita lihat di jam 4.30 itu 4.31, 32 harga sempat naik, kemudian turun lagi, berapa kali mencoba ya,
ada candle hijau tapi kemudian turun lagi. Nah berarti di situ ada tanda ada tahanan yang kuat, resisten ke atas, dan kita harus berhati-hati. Kalau seandainya dia bisa melewati, mungkin harganya insya Allah akan naik lagi lebih tinggi lagi, tapi kalau tidak mungkin harganya akan turun dulu seperti ini. Harganya tertahan, kita lihat di situ di chart 5 menitnya ini ya. Nah ini bisa terjadi sideways yang cukup lama ini ya. Intinya kita harus belajar terus, belajar untuk disiplin, belajar untuk menahan diri, untuk bersabar, belajar menganalisa market sebaiknya, belajar pola-pola candle ya, pola-pola lilin yang terjadi ini sebelum kita benar-benar melakukan trading real ya dengan uang kita sendiri. Saran saya sebaiknya kita trading dulu dengan akun demo, sama seperti yang saya lakukan sebelumnya. Terus bagi yang punya pekerjaan utama seperti saya ya, saya ngajar bahasa Inggris. Bagi yang punya pekerjaan utama, tetap fokus pada pekerjaan utama, jadikan dulu trading ini pekerjaan sampingan sampai suatu saat benar-benar mahir dan bisa dapat profit konsisten ya, atau untung terus menerus. Maksudnya dalam sebulan setelah transaksi 30 hari, nah kita bisa mendapatkan kelebihan atau keuntungan. Terus kita lihat, kita nilai apakah keuntungan itu lebih besar dari hasil pekerjaan utama kita atau tidak. Yaitu dilakukan terus, bukan dalam waktu sebulan 2 bulan. Kalau trader profesional mereka itu melakukannya selama setahun 2 tahun bahkan lebih. Setelah itu baru mereka memutuskan apakah akan tetap melakukan hal yang sama, yaitu fokus pada pekerjaan utama dan trading di waktu senggang, atau tinggalkan pekerjaan utama dan fokus pada trading. Tapi dan catatan sudah melakukannya dengan dana real dan mendapatkan profit konsisten selama beberapa tahun atau selama jangka waktu tertentu. Jadi jangan cepat mengambil kesimpulan. Soalnya yang kita pertaruhkan di sini bukannya uang tapi juga masa depan. Kalau berbicara pekerjaan utama itu ada masa depan ya. Ingat, apalagi yang punya keluarga, anak dan istri, jangan pernah melakukan hal seperti itu. Oke, ini saya nggak tahu nih pasarnya mau kemana. Dia mau naik juga tidak kuat. Ini sudah terjadi sideways ya, kita lihat kurang lebih seperti ini modelnya nih. Jadi bisa lama nih. Dia mau turun juga nggak kuat, dia mau naik juga nggak kuat. Jadi saya rasa saya sudahi dulu video ini, meskipun transaksinya hanya sekali. Ini hari Minggu. Selamat berakhir pekan teman-teman. Alhamdulillah modal awal kita yang 50 juta sekarang sudah menjadi 51 juta 39.800. Mungkin untuk insya Allah untuk trading berikutnya saya akan menggunakan investasi dari awal transaksi pertama itu 288.000 ya. Jadi kurang lebih hampir 0,6% dari total modal 50 juta. Oke, bagi teman-teman menyukai video saya ini, mohon di like, dan video-video ini mohon di share juga ke teman-teman lain agar insya Allah manfaatnya bisa menyebar. Dan mohon dukungannya juga untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe ya, untuk supaya saya lebih bisa mengembangkan lagi channel YouTube kita ini, yaitu Trader B. Dan mohon dicentang tanda loncengnya agar setiap ada video baru bisa segera tahu.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampai jumpa.